Masa pandemi COVID-19 memang merubah banyak hal, termasuk wisuda sarjana yang biasanya menjadi momen spesial bagi mahasiswa bersama keluarga. Sekarang pelaksanaannya harus dilakukan secara daring. Namun wisuda virtual yang diikuti oleh seorang mahasiswa asal Banjarnegara, Jawa Tengah ini sempat viral. Pasalnya, ia mengikuti prosesi wisuda di depan makam sang ayah. Ia mengaku ingin berbagi kebahagiaan bersama ayahnya dan menyelesaikan amanah sang ayah sebelum meninggal dunia 1 tahun lalu yang menginginkan anaknya agar cepat lulus kuliah. Akan wisuda virtual ini di makam Bapak bersama Bapak, semoga Bapak bisa bangga dan bisa merasakan bahwa anak-anak yang terakhir ini anak untuk bisa menjadi salah satu kebanggaan orang tuanya. Adapun maksud dan tujuan saya untuk melakukan wisuda virtual di makam Bapak karena untuk sebagai membuktikan amanah Bapak yang sebelumnya pada saat November tahun kemarin menginginkan anaknya cepat-cepat wisuda dan menginginkan untuk wisuda bareng keluarga, tapi pada saat ini wisuda hanya ditemani oleh ibu dan saya melaksanakan hanya di makam Bapak, dan ini adalah salah satu untuk saya mewujudkan keinginan Bapak saya agar bisa membanggakan kedua orang tua dengan adanya gelar sarjana yang diperoleh oleh saya. Semoga Bapak saya yang sudah tidak ada bisa bangga terhadap diri saya di sini. Banyak orang yang meyakini orang yang telah meninggal di kuburnya masih bisa mendengar sesuatu dari yang hidup. Apakah memang demikian? Bisa saja orang yang telah meninggal mendengar dan mengetahui dari yang hidup. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, dikatakan bahwa setelah jenazah diletakkan di dalam kuburnya dan para pengantar mulai meninggalkan kuburannya, jenazah tersebut mendengar bunyi alas kaki mereka. Dan setelah itu datanglah 2 orang malaikat yang menanyainya tentang Allah, agama, dan Rasul-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila telah meninggal dunia ketika diletakkan di dalam kuburnya dan telah pergi orang-orang yang mengantarkannya, sungguh hamba tadi mendengar suara sandal-sandal mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan, sesenang-senangnya mayat di alam kubur adalah ketika diziarahi oleh orang yang dicintainya semasa di dunia. Harapan paling utama dari orang yang sudah meninggal adalah kiriman pahala dari orang yang masih hidup, terlebih dari anak-anak mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Dijelaskan oleh ulama, orang mukmin akan mendapatkan pahala dari doa dan amal baik dari anak-anaknya karena keberadaan seorang anak termasuk dari amalnya. Lalu, apakah orang-orang yang sudah meninggal itu mengetahui apa yang dilakukan keluarganya yang masih hidup? Orang yang sudah meninggal itu bisa mengetahui amal perbuatan orang yang masih hidup di dunia, khususnya keluarga dan kerabatnya. Jika amal yang ditampakkan tersebut baik, maka keluarga yang di alam barzah tersebut gembira. Akan tetapi jika buruk, mereka berdoa agar Allah memberi ilham dan petunjuk kepada keluarganya yang masih hidup itu. Hal ini disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, sesungguhnya amal-amal kalian akan ditampakkan kepada keluarga dan kerabat kalian yang telah meninggal dunia. Bila amalan baik, maka mereka bergembira dengannya. Bila sebaliknya, maka mereka berkata, ya Allah, jangan matikan mereka sampai Engkau berikan hidayah pada mereka, sebagaimana Engkau telah memberi hidayah kepada kami. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah pun sudah memberi arahan bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua setelah mereka meninggal. Ia berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal adalah berdoa untuk mereka, membaca istighfar untuk mereka, melestarikan janji mereka setelah mereka tiada, menyambung kerabat mereka, dan memuliakan tamu mereka. Hadis riwayat Imam Abu Daud.